Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Kamis, 14 September 2023. Anak manusia harus ditinggikan. Kutipan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sobat Katolikana, hari ini bertepatan peringatan Pesta Salib Suci atau terkadang disebut dengan Feast of the Glorious Cross. Adalah pesta peringatan kayu salib yang ditinggikan. Kayu salib diperingati sebagai sarana keselamatan. Menurut sejarah, salib Yesus ditemukan tahun 326 oleh Santa Helena. Beliau adalah seorang ratu, sekaligus ibu dari Kaisar Konstantinus Agung ketika berziarah ke Yerusalem. Kemudian di lokasi penemuan salib tersebut didirikanlah Gereja Makam Kudus atau Church of Holy Sepulchre yang diresmikan 9 tahun kemudian. Adakah salib di rumah? Tentu saja ada. Bahkan di dalam kamar, di mobil, maupun yang tergantung di leher. Tidaklah mengherankan jika seorang Kristiani mengenakan salib. Apakah yang kita rasakan ketika kita memasang salib di rumah, di mobil, dan di leher kita? Apakah rasa aman? Ataukah kebanggaan? Salib adalah bentuk hukuman di zaman Romawi kuno. Seseorang yang dihukum salib adalah penjahat besar dan orang-orang yang terkutuk. Penyaliban diyakini sebagai hukuman terberat yang pernah diciptakan manusia, karena proses penyaliban memberikan jaminan kematian yang mengerikan, lambat, dan menyakitkan. Di mana dari sini kita mendapatkan istilah excruciating yang artinya siksaan yang luar biasa. Sobat Katolikana, dalam iman kita percaya bahwa Allah mengutus Yesus, Putra Tunggalnya ke dunia. Dan atas kehendak Allah juga, Yesus mengalami penderitaan yang terberat dalam sejarah manusia, yaitu salib. Yesus disalib, bukan karena kehendak manusia, bukan karena Yesus ditangkap oleh imam-imam Yahudi dan serdadu Romawi, tetapi karena kehendak Allah. Dalam pengorbanan di kayu salib, Yesus menunjukkan ketaatan kepada Allah yang mengutusnya dan kerelaannya berkorban sehabis-habisnya untuk sahabat-sahabat yang dikasihinya, yaitu kita, manusia. Salib yang tadinya lambang penghinaan, lambang kesengsaraan, telah menjadi lambang keselamatan jika kita mengingat betapa Yesus taat dan rela mengemban tugas dari Bapanya agar manusia dapat hidup dengan lebih baik, mau dan mampu meninggalkan kelaliman dan hidup sesuai harkat manusia sebagai anak-anak Allah. Sangat tepat dan sudah seharusnya salib ditinggikan dan diutamakan dalam kehidupan kita. Karena oleh salib kita diselamatkan. Karena salib kehidupan kita lebih baik. Semoga dalam kehidupan kita selanjutnya kita selalu setia pada salib Kristus, agar pengorbanannya di kayu salib tidak menjadi sia-sia.
marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pengorbanan Putra-Mu di salib. Kami mohon dimampukan memikul dan mengemban salib kehidupan kami dengan senantiasa setia dan taat padamu. Tuntunlah kami setiap hari untuk melaksanakan kehendak-Mu, agar kami pantas disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini kami mohon demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.